Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji dan membaca risalah Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala. Jamaah sekalian, kita masih dalam pembahasan tentang al-ihdad atau masa berkabung bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau ditinggal mati oleh kerabatnya. Sampai kita pada permasalahan yang disebutkan oleh penulis risalah ini. Beliau mengatakan ma yajibu 'alal haddati ijtinabuh. Hal-hal yang wajib bagi wanita yang sedang berkabung untuk dijauhi. Hal-hal yang wajib dijauhi oleh wanita yang sedang berkabung. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabiyah atau sahabat Nabi Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Kami dilarang untuk berkabung atas orang yang meninggal lebih dari 3 hari kecuali atas meninggalnya suami, maka 4 bulan 10 hari. Wala naktahil, dan tidak memakai celak. Wala natatayyab, dan tidak memakai parfum. Wala nalbasu sauban masbughan, dan tidak memakai pakaian yang diwarnai. Nah, jamaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya Ummu Atiyah mengatakan bahwasanya wanita-wanita di zaman beliau itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan celak, menggunakan parfum, menggunakan pakaian yang diwarnai. Begitu juga dilarang berkabung lebih dari 3 hari kecuali kalau yang meninggal adalah suaminya. Maka ketika suami meninggal, istri nak berkabung selama 4 bulan 10 hari. Nah, dari hadis ini yang pertama, bahwasanya wanita yang sedang berkabung itu dilarang memakai celak. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazmin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam
Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa furida 'alal mu'taddati minal wafati an tajtanibal kuhla kullahu li daruratin aw li ghairi daruratin walau zahabat 'ainaha la laylan wala naharan wala yajuzu isti'maluhu waqtal ihdath wa in kana littadawi. Jadi kata beliau bahwasanya diwajibkan bagi wanita yang di dalam masa iddahnya karena meninggal suaminya untuk menjauhi celak dengan semua jenisnya. Jadi tidak boleh menggunakan celak, baik karena darurat ataupun karena tidak darurat. Jadi semua keadaan tidak boleh. Kata beliau bahkan walaupun kedua matanya ini rusak karena enggak memakai celak, tidak pada malam hari dan juga tidak pada siang hari, dan tidak boleh menggunakan celak ketika masa berkabung, meskipun itu untuk pengobatan. Kata beliau sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadisnya Ummu Salamah, di mana ada seorang wanita datang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta izin untuk menggunakan celak. Wanita tersebut kebetulan suaminya meninggal. Kenapa? Karena wanita tersebut merasa matanya kurang sehat. Maka dia datang kepada Nabi dan meminta izin boleh enggak untuk pakai celak untuk mengobati. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taktahil, jangan, dia enggak boleh pakai celak, dia enggak boleh pakai celak. Karena kita ketahui celak ini merupakan bagian dari bahan-bahan yang digunakan untuk berhias. Dan untuk pengobatan mata zaman kita sekarang, alhamdulillah, dengan kemajuan teknologi bisa selain celak, ada obat tetes mata dengan berbagai macam jenisnya bisa digunakan. Maka kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja ini tidak ada pilihan lain kecuali itu, maka Nabi melarang wanita untuk menggunakan celak. Maka bagaimanakah dengan zaman kita sekarang? Tentu tidak ada alasan karena ada yang menggantikannya. Ada herbal, ada THM, ada OTM, ada Insto dan yang semisalnya. Nah, ini yang pertama, dilarang menggunakan celak bagi orang atau bagi wanita yang menjalani masa berkabung. Asani, yang kedua, kata beliau, at-tib au al-itr, yakni menggunakan parfum. Beliau menukilkan perkataannya Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, di mana Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wala khilafa fi tahrimihi inda man aujabal ihdad, dan tidak ada perselisihan tentang dalam pengharamannya bagi orang yang mewajibkan ihdad. Jadi bagi wanita yang sedang berkabung meninggal suaminya, maka haram hukumnya dia menggunakan parfum. Parfum dengan berbagai macam jenis, kecuali kalau parfum itu yang tidak punya wangi. Yang tidak punya wangi, disebutkan bahwasanya dibolehkan dan diberikan keringanan bagi wanita yang selesai haid. Selesai haid, untuk menghilangkan aroma darah haid, ini untuk menggunakan pengharum yang tidak, aromanya tidak menyengat, atau dia tidak
memberikan aroma, dia sekadar untuk menutupi atau menghilangkan bau anyir atau bau darah. Kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sejenis buhur, ya buhur, ada jenis wangian yang dia itu tidak wangi tetapi dia bisa menutupi bau anyir darah. Maka dibolehkan untuk menggunakan hal yang seperti ini. Adapun parfum yang umum digunakan oleh orang, bahkan ada yang dari jarak jauh sudah kecium baunya, maka ini haram hukumnya bagi wanita yang sedang berkabung. As-salis, yang ketiga, kata beliau al-khidab. Al-khidab ini adalah istilahnya pewarna, pacar, ya Pak, pacar. Ada istilah daun pacar yang memiliki warna. Maka ini dipakai untuk kuku. Dan kalau sekarang bukan lagi pakai daun pacar, ada memang khusus untuk pewarna yang sifatnya lengket. Maka ini juga tidak boleh digunakan. Kata al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, fayahrumu 'alaiha an takhtadib, haram atasnya menggunakan pewarna, mewarnai kukunya, mewarnai kulitnya, mewarnai mukanya. Atau dipakai untuk mengukir dengan ukiran-ukiran di bagian lengannya, kakinya. Maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh dilakukan. Semua yang sifatnya berhias, maka ini tidak boleh digunakan. Begitu juga kata beliau ar-rabi lubsus thiyabil masbughah, menggunakan pakaian yang berwarna, yang diwarnai, entah itu diwarnai kuning, entah itu diwarnai hijau, yang tujuannya untuk berhias. Apalagi kalau untuk yang memang sudah ditambahi dengan manik-manik, aksesoris yang lain, dibordir untuk kecantikan misalnya, maka tentu ini lebih terlarang. Jadi kalau yang warna saja tidak boleh, maka bagi yang seperti ini jauh lebih tidak boleh. Warna colok yang mengundang perhatian. Adapun warna yang merupakan warna asli pakaian, warna putih, maka ini tidak mengapa. Jadi pakaian itu yang mana yang dipakai? Ya pakaian yang biasa yang dia pakai, yang tidak untuk berhias. Ya, karena intinya di sini dilarang untuk berhias. Nah, begitu juga al-khamis, kata beliau, alala al-huli, perhiasan. Entah itu terbuat dari emas, entah itu terbuat dari perak, atau dari plastik yang tujuannya untuk berhias, maka ini juga tidak boleh. Cincin, anting, bahkan kalau misalnya itu perhiasan itu melekat saat suami meninggal, maka dia melepaskannya, mencopotnya dulu sampai nanti selesai waktu masa berkabungnya baru dia gunakan kembali. Jadi tidak boleh emas, perak, apalagi berlian dan yang semisalnya, maka ini tidak boleh untuk digunakan.
Entah itu di kaki, entah itu di jari, entah itu di pergelangan tangan, entah itu di telinga. Maka ini sesuatu yang dilarang untuk dilakukan oleh wanita yang sedang dalam masa berkabung karena suaminya meninggal. Adapun masalah misalnya membersihkan, memotong kuku, ya, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, mandi, sisiran rambut, maka ini hal-hal yang tidak dilarang. Begitu juga perkara-perkara yang memang dibolehkan. Mau makan apa saja terserah, buah dan minuman pun juga demikian. Maka tidak ada hal-hal atau tidak ada hal-hal yang melarang yang seperti ini. Adapun sekadar misalnya mencium wewangian, mencium, ya, maka ini tidak mengapa karena dia tidak melekat pada tubuhnya atau pakaiannya. Ini hal yang seperti ini tidak dilarang. Nah, kemudian beliau mengatakan aina ta'taddul mar'atul mutawaffa anha zawjuha. Ya, di mana wanita yang meninggal suaminya itu menghabiskan masa iddahnya. Ini dia tinggal di mana ketika suaminya meninggal. Kata Syekh Mahmud Al-Misri, lam yasihha fi hadzal hadits marfu'un. Atau lam yasihha fi hadza haditsun marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada hadis dalam masalah ini yang sahih secara marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sahha an Ali wa Ibn Abbas wa Aisyah wa Jabir bin Abdullah annal mutawaffa anha zawjuha ta'taddu haitsu sya'at. Dan telah sahih dari Ali dan begitu juga Abdullah bin Abbas, dari Aisyah dan dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya wanita yang meninggal suaminya itu tinggal di mana dia kehendaki. Ada pendapat lain, pendapatnya Abdullah bin Umar, atau pendapatnya Umar dan pendapatnya Abdullah bin Umar, begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan bahwasanya wanita yang meninggal suaminya menunggu masa iddahnya di rumah suaminya, ya, di rumah yang dia tempati. Tetapi pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri, kata beliau, al-qaulul awwal arjah, pendapat yang pertama itu lebih kuat. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih yang menentukan tempat di mana dia menghabiskan masa iddahnya. Seperti itu permasalahan terkait tentang masalah wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan mereka di dalam masa berkabung. Nah, ulama seperti ulama mazhab Hanafiyah, ulama mazhab Hanabilah, dan ada pendapat dari ulama mazhab Syafi'i bahwasanya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal baginya. Kenapa? Karena katanya mereka bahwa
Ya, dia hanya punya bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh suaminya. Ya, dia hanya punya bagian dari harta yang ditinggal oleh suaminya. Tetapi pendapat ulama Syafi'iyah dan pendapat ulama Malikiyah bahwasanya wanita yang ditinggal mati suaminya itu memiliki hak tempat tinggal, tapi dengan ada syaratnya. Ya, dengan ada syaratnya. Pertama, dia sudah digauli oleh suaminya, kemudian suaminya meninggal. Ya, adapun misalnya baru akad, belum digauli kemudian tiba-tiba meninggal jantungan misalnya di pelaminan, maka ini tentu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tempat tinggal. Kemudian tempat tinggal tersebut adalah merupakan milik suaminya. Ya. Nah, ini ada pandangan dari ulama mazhab Syafi'iyah dan ulama Malikiyah. Tetapi kalau kita melihat apa yang dikuatkan oleh bagian para ulama, mengatakan bahwasanya pendapat yang pertama yang mengatakan itu yang kuat. Nah, bagaimana dengan wanita misalnya yang dia ditinggal mati suaminya dalam keadaan dia hamil? Apakah dia wajib mendapatkan nafkah atau bagaimana? Maka mayoritas ulama atau kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya tidak ada nafkah baginya dari harta suaminya. Kenapa? Karena sudah gugur, sudah meninggal. Bagaimana mewajibkan seseorang terhadap orang yang sudah meninggal? Siapa yang dimakan? Ya, kalau ada harta suaminya, maka dapat dari harta warisannya. Dapat dari harta warisannya. Kembali kepada walinya, ya, kembali kepada ahli warisnya dia yang wajib untuk memberikan nafkah kepadanya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama berkenaan tentang wanita yang sedang hamil kemudian meninggal suaminya, maka tidak ada kewajiban ya suami yang telah meninggal untuk menafkahinya, tapi dia mendapatkan bagian dari warisan yang ditinggal oleh suaminya. Lebihnya menjadi kewajiban ahli waris dia, ahli waris wanita tersebut. Nah, jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan berkenaan tentang masalah masa berkabung bagi wanita. Mungkin ada tambahan sedikit, mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau misalnya istri itu masih kecil. Istri itu masih kecil, kemudian meninggal suaminya. Apakah dia juga diwajibkan untuk berkabung? Maka pendapat yang kuat bahwasanya ya wajib untuk berkabung, dan wajib bagi walinya, orang tuanya kalau masih hidup, untuk mengarahkannya untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang telah kita sebutkan tentang kewajiban-kewajiban bagi wanita yang sedang berkabung. Tidak boleh berhias. Nah, ini kewajiban walinya. Adapun istri yang misalnya kebetulan orang ahli kitab, kebetulan misalnya ada lelaki muslim yang menikah dengan ahli kitab, wanita ahli kitab, kemudian laki itu meninggal, maka pendapat yang kuat juga mengatakan bahwasanya baginya wajib berkabung. Wajib berkabung. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwasanya tidak
tidak wajib karena dia bukan muslimah. Tetapi pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama bahwasanya apabila suaminya meninggal meskipun dia orang Kristen atau orang Yahudi misalnya, wajib atasnya untuk berkabung. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini bisa dipahami dan bermanfaat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah pada pembahasan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang masalah zakat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.